Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita ketemu lagi ya di perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam untuk bab yang keempat. Untuk bab yang keempat ini, kali ini kita akan belajar terkait dengan teknologi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Pembahasan terkait dengan Al-Quran dan Hadis ini sangat penting untuk kita bahas teman-teman. Kenapa? Karena judul perkuliahan kita adalah Teknologi Pendidikan Islam. Jadi kita harus memang selalu mengambil sumbernya, sumber apapun segala ilmu itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, langsung saja ya kita mulai. Jadi yang pertama, gimana sih kata Al-Quran dan kata Al-Hadis terkait dengan teknologi pendidikan ini? Boleh nggak sih sebenarnya orang Islam itu belajar tentang teknologi pendidikan? Nah, yang pertama teman-teman coba deh buka di surat ini. Surat Al-Imran ayat 191. Di sini disebutkan ayatnya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di situ bisa dilihat ya, artinya sekalian perkatanya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, di situ dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, bisa dilihat di sini ada kata kuncinya ya teman-teman, yaitu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka dari ayat ini saja sudah sangat terlihat jelas ya, bagaimana Allah itu memerintahkan manusia sebagai hambanya itu untuk memikirkan langit dan bumi penciptaannya. Dari situlah nantinya manusia akan memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita akan bisa melihat berbagai macam bukti-bukti kekuasaan Allah. Kita akan semakin beriman, mendalami Islam dengan melihat apa-apa yang telah diciptakan olehnya. Nah, jadi di sini kita memikirkan itu bukan sekedar, ingat ya, kalau teman-teman belajar filsafat ya, tidak semua orang itu bisa berpikir secara filosofis. Karena tidak semua yang berpikir itu pastinya filosofis. Jadi kita harus bisa berpikir yang filosofis terkait dengan penciptaan langit dan bumi ini. Oke, supaya apa? Supaya nantinya keimanan kita akan semakin bertambah. Kalian pernah nggak mendengar tentang nama-nama ini? Jadi di masa lalu pernah ada mereka. Siapa itu? Ada Al-Baitar, ahli tumbuhan obat, ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, ada Al-Buzjani, penemu trigonometri, ada Al-Hawarizmi, penemu algoritma, ada Al-Batani, penemu hitung tahun, dan ada Ibnu Haytham, ahli optik, dan sekian banyak para pakar, para ulama, dan juga para ilmuwan muslim di masa yang telah lalu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu kan para ulama di masa lalu ini kita nggak perlu ragukan lagi ya, mereka nggak kaleng-kaleng lah soal keimanannya, soal ketakwaannya dan kedekatannya dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah pada masa itu. Tapi tetap saja mereka ternyata mendalami teknologi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya mereka jadi pakar di bidangnya, pada bidang-bidang sesuai dengan passion mereka. Nah, hal itu menunjukkan bahwa belajar untuk lebih maju itu adalah hal yang menjadi keharusan bagi seorang muslim seperti itu. Nah, kira-kira siapa nih selanjutnya? Pakar-pakar ilmuwan muslim yang lahir di abad milenial ini. Nah, tentunya ini adalah kalian ya, yang insya Allah nanti akan menjadi orang-orang yang bisa meneladani para ilmuwan-ilmuwan muslim tadi. Beberapa ayat selanjutnya yang menunjukkan ini di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada banyak sekali ayat yang membahas tentang teknologi ya teman-teman, entah itu teknologi secara umum ataupun teknologi di dalam pendidikan seperti media dan lain sebagainya. Tapi saya hanya akan mengutip beberapa ayat yang dirasa menjadi sebagai dasar untuk pengembangan teknologi ini. Tidak semuanya, karena kalau dicantumkan semuanya itu nanti akan sangat banyak. Oke. Nah, teman-teman bisa buka juga surat Yunus ayat 101. Di situ dikatakan kuling duru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wanzuru an qaumil la yu'minun. Jadi artinya adalah perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Coba kalian bisa perhatikan kata-kata ini. Perintah Allah ini yaitu perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidak bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang beri peringatan bagi orang yang tidak beriman. Jadi kalau teman-teman itu tidak bisa melihat apa yang telah diciptakan oleh Allah di langit dan bumi itu dengan segala tadi proses berpikir yang filosofis sehingga menambah keimanan teman-teman, maka teman-teman bisa dikatakan
termasuk ke dalam orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesaran tersebut, sehingga tentunya golongan orang yang tidak beriman. Nah, ini teman-teman bisa baca tafsirnya ya. Ini di sini diceritakan sekali, menunjukkan sekali bahwa kita itu harus mempelajari dan tidak sombong terhadap ilmu seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau dalam hadis gimana, Bu? Nah, dalam hadis ini salah satunya ya, teman-teman. Tapi tentunya teman-teman pasti pernah mendengar hadis yang terkait dengan belajarlah dari buayan sampai ke liang lahat dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari hadis-hadis sahih lain yang terkait dengan pembelajaran dan pendidikan. Ini saya ambil salah satu hadis yang paling saya suka. Jadi dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju jannah. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun padanya. Di sini ini Masya Allah banget. Bagian kata-kata ini menurut saya Masya Allah banget ya. Bayangkan ketika kita dalam suatu majelis ilmu, maka di situ kita dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Berarti kita tuh didoakan oleh mereka. Kemudian bahkan ikan-ikan di laut pun ikut mendoakan kita. Nah, itu menunjukkan bahwa seperti yang pernah saya bahas di video yang pertama, bahwa belajar sepanjang hayat itu adalah salah satu dari hakikat pendidikan. Nah, ternyata di dalam Islam pun itu disahkan oleh nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semua menyebutkan dan menyepakati dan juga menegaskan bahwasanya seorang muslim sebagai khalifah di muka bumi, dia juga perlu untuk terus-menerus belajar sepanjang hayatnya dan juga membaca tanda-tanda kebesarannya melalui apa-apa yang telah diciptakan di langit dan di bumi. Nah, di situ harapannya adalah seorang muslim itu mampu menjaga bumi ini, kemudian mampu menambah keimanannya dan beribadah kepada Allah itu dengan cara terus berusaha menjadi seorang pembelajar yang sejati. Jadi nanti bahkan Allah menjanjikan ini dukungan-dukungan dari makhluk-makhluk di langit dan bumi untuk mendoakan orang-orang yang mau terus-menerus belajar tadi. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti kita akan bertemu di bab yang kelima, yaitu berkenaan dengan peranan teknologi pendidikan terhadap konsepsi Islam berkemajuan. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.